Ya. Kasus yang mana? Surya Pak, sampai 21 kan Pak. Ini kita butuh stok. Nah, biar kita punya surprise. Surprise. Polda. Biar kita punya surprise. Biar kita punya surprise. Biar kita punya surprise. Ini loh ya, ini fakta ini. Begudi. Ya, jadi bukan Budi ya, Begudi. Katanya surprise. Ini penegakan hukum atau door prize acara ulang tahun. Ya. Ini tuh nasib orang dan negara. Gitu loh. Anda itu aparat hukum. Gitu loh. Kenapa kok malah bilang surprise gitu ya? Nggak bisa disurprise-surprisekan. Kalau surprise namanya bukan surprise. Kemudian mereka ada yang bilang kalau P21-nya sebenarnya sudah terbit kok. Tapi kita tunggu deh. Nanti setelah Idul Adha. Idul Adha kapan? 1447 Hijriah sekarang. Mungkin Idul Adha 1600 Hijriah yang akan datang ya. Gitu, 200 tahun lagi mungkin. Kasus dugaan ijazah palsu yang menersangkakan Mas Roy dan Dr. Tifa. Jadi kami seperti biasanya setiap Jumat berdiskusi, mendiskusikan perkembangan yang ada. Nah, salah satu yang kami bahas adalah mengenai isu P21 gitu ya. Jadi P21 menjadi sebuah spekulasi yang kemudian perlu kita sikapi dengan tegas dan jelas. Dan ini adalah penyikapan yang dikeluarkan oleh Troya, Tifa Royce Advocates, dan ada beberapa poin yang ingin kami sampaikan. Jadi kawan-kawan semua, secara umum kami mengatakan bahwa kasus ini tidak layak ditindaklanjuti dengan P21. Karena itu kami melihat ya dengan nalar hukum yang baik seluruh-seluruhnya, kami melihat kasus ini sudah selayaknya dihentikan. Kenapa begitu? Ada beberapa alasan ya. Pertama adalah soal lampaunya waktu. Kita ketahui sudah berapa pekan kita di sini dan bicara tentang lampaunya waktu sejak barangkali dari 4 atau 5 pekan terakhir. Coba bayangkan, sekarang sudah tanggal 30 Mei 2026 ya. 30 Mei 2026 dan kita masih bicara tentang lampaunya waktu. Kita tahu bahwa pertama kali kasus ini dilimpahkan ke pengadilan itu pada tanggal 13 Januari 2026. Dan pada hari ke-13 sudah dikembalikan oleh penyidik atau oleh jaksa peneliti Kejaksaan Tinggi DKI, artinya pada tanggal 26 Januari. Nah, menurut ketentuan pasal 138 KUHP yang lama, ayat 2, itu hanya ada waktu 14 hari untuk melengkapi berkas yang dimintakan oleh jaksa peneliti. Dan penyidik seharusnya mengembalikan berkas ini pada tanggal 8 atau 9 atau 10 Februari. Dan sekarang, kalau sekarang sudah tanggal 30 Mei, kita tidak tahu kapan berkas itu dilimpahkan dan diterima di Kejaksaan Tinggi karena tidak ada statement. Ada statement dari Polda Metro Jaya bahwa berkas itu sudah dilimpahkan pada tanggal 17 April 2026. Dari 9 Februari ke 17 April itu sudah 83 atau 84 hari. Jadi kami menganggap bahwa ya 80-an hari lah ya, dihitung persisnya nanti silakan dihitung, tapi lebih dari 80 hari, dan itu sudah menyalahi ketentuan pasal 138 ayat 2 yang memberikan waktu 14 hari. Kenapa kami menggunakan KUHP lama? Karena ada ketentuan peralihan seperti yang sering kita katakan, pasal 361 huruf A yang mengatakan kalau kasus itu dalam tahap penyidikan maka digunakan KUHP yang lama. Tetapi mungkin kawan-kawan akan mengatakan bagaimana kalau KUHP baru? Sama, KUHP baru juga sudah lewat waktunya. Karena KUHP baru itu back and forth-nya 14 hari, kemudian kalau sudah dilihat, diteliti, dikembalikan, kemudian ada waktu 14 hari untuk memperbaiki, kemudian kalau dikembalikan lagi ada 14 hari untuk memperbaiki, dan gelar perkara khusus. Setelah gelar perkara khusus ada 14 hari bagi jaksa. Jadi kalau 14 kali 3, dan katakanlah pengadministrasiannya, ya kira-kira 50 hari. Sementara kasus ini kalau hitungannya sejak tanggal 13 Januari, maka Februari, Maret, April, Mei itu sudah 4 bulan ya.
Jadi Februari, Maret, April, Mei sudah 4,5 bulan. Jadi 4,5 bulan. Udah lewat 4,5 bulan itu berapa hari? 135 hari sudah. Padahal kalaupun menggunakan KUHP yang baru paling back and forth-nya 50 hari harus selesai. Menggunakan KUHP yang lama hanya mengatakan perbaikan P19 itu 14 hari. Nah, ini yang kemudian kita katakan sudah lampaunya waktu. Di antara kita juga ada informasi yang kemudian berkembang bahwa ada sprindik baru katanya. Sprindik baru pada tanggal 30 Maret 2026. Kawan-kawan semua, kalau seandainya sprindik baru itu atau surat perintah penyidikan yang baru itu mau dijadikan patokan, maka sprindik yang lama berarti gugur kan? Jadi ada 3 sprindik yang sudah dibuat. Sprindik tanggal 14 Juli, sprindik tanggal 15 Januari, dan sprindik tanggal 30 Maret. Kalau sprindik terakhir yang menjadi patokan, maka ada yang berpendapat, termasuk kami juga berpendapat, ya sudah, kalau mau menggunakan sprindik baru, memang waktu belum terlampaui, tetapi penersangkaan terhadap Mas Roy dan Dr. Tifa gugur, batal, karena didasarkan pada sprindik 14 Juli 2025. Karena itu tinggal pilih, kalau lampaunya waktu juga kasus ini tidak layak ditindaklanjuti, kalau menggunakan sprindik baru sebagai patokan, maka surat penetapan sebagai tersangka gugur dengan sendirinya. Itu sikap kami. Nah kemudian yang kedua yang ingin kami sampaikan juga adalah nanti diperdalam ini. Begini kawan-kawan sekalian, ini sering tidak dimengerti argumentasi ini, ya, bahwa yang diadukan ini adalah delik aduan. Jadi laporan Jokowi terutama adalah delik aduan. Walaupun kemudian disisipi pasal-pasal yang bukan delik aduan itu soal lain, tapi core bisnisnya adalah delik aduan. Nah, delik aduan itu ketika terjadi restoratif justice, maka menghendaki adanya pencabutan laporan. Oke. Kalau pencabutan laporan itu dilakukan dan memang sudah dilakukan karena sudah ada restoratif justice terhadap Egy Sujana, Damai Hari Lubis dan Rismond Sianipar, maka sesungguhnya gugur secara keseluruhan kasus tersebut karena berada di LP laporan yang sama, administrasi yang sama. Ingat, yang dicabut itu laporannya bukan orangnya, sebagaimana dikatakan Pak Ugroseno. Nah, cuma ini yang nggak dipahami oleh pihak sana yang mengatakan bahwa yang namanya pidana individual responsibility. Memang iya, individual responsibility, tetapi kita harus membedakan antara administrasi dan substansi. Administrasinya satu, substansinya beda-beda. Ketika administrasinya satu dan kemudian dicabut laporannya, maka tercabut semua laporan yang cuma satu itu. Paham ya? Kira-kira begitu. Bukan kira-kira begitu, begitulah. Kalau kira-kira nanti kira-kira lagi ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah kita tidak tahu persis sebenarnya berkas ini ada di mana. Apakah sudah benar di Kejaksaan Tinggi DKI? Apakah masih di kepolisian? Apakah back and forth secara diam-diam bolak-balik? Kita nggak tahu. Tapi kalau asumsinya memang benar-benar di Kejaksaan, maka kami mengimbau, ya, meminta agar kasus ini dihentikan saja. SPDP-nya dikembalikan. SPDP itu surat perintah dimulainya penyidikan. Dikembalikan. Karena sudah tidak layak lagi baik secara formil maupun secara material yang akan kami sampaikan berikut ini. Jadi kami mengimbau karena ada ketidakjelasan dan ketidakjelasan itu mengandung ketidakpastian hukum. Ketidakpastian hukum itu berpotensi melanggar hak asasi manusia tersangka Mas Roy. Bayangkan Mas Roy ini terombang-ambingnya lama sekali. Cuma untuk menghibur diri Mas Roy sering bercanda. Padahal sesungguhnya ketidakpastian ini menyebabkan banyak pekerjaan yang tidak bisa dilakukan secara normal. Dr. Tifa juga begitu. Dr. Tifa sekarang sedang menghadapi ujian disertasi doktoral dia di Fakultas Kedokteran UI. Juga terganggu dengan ketidakpastian ini. Karena itu kami meminta, ya, mendesak Kejaksaan Tinggi agar kemudian menghentikan ini dan mengembalikan SPDP surat perintah dimulainya penyidikan kepada penyidik Polda Metro. Kalau mau ditindaklanjuti lagi, ya silakan bikin laporan baru Pak Jokowi. Karena proses yang sudah dilakukan ini tidak memadai, tidak adequate.
baik secara formil maupun secara material. Secara formil, kita sudah katakan tadi ada lampaunya waktu, ada sprindik baru 30 Maret yang mengakibatkan harusnya kalau dijadikan patokan tersangka ini gugur. Sebelumnya bahkan kita menganggap ada pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Tapi secara material, kita ketahui bahwa 6 pasal yang disangkakan itu semua tidak relevan. Mulai dari pasal yang terberat, pasal 35, mengedit dokumen seolah-olah yang tidak otentik menjadi otentik. Itu bullshit, ya kan? Bagaimana mungkin Mas Roy dikatakan membuat dokumen Pak Jokowi jadi otentik? Padahal dia mengatakan 99,9% palsu. Jadi sangat tidak beralasan menggunakan pasal 35 Undang-Undang ITE, Undang-Undang nomor 11 tahun 2008, Undang-Undang ITE yang pertama kali. Lalu pasal 32 ayat 1 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 juga tentang ITE merusak dokumen milik orang lain, ya kan? Atau milik publik, itu juga nggak relevan. Dokumen apa yang dirusak? Dokumen Pak Jokowi mana yang dirusak oleh Mas Roy dan Dr. Tifa? Apalagi mereka mengakui bahwa dokumen itu tersimpan rapi di Polda Metro Jaya yang baru ditunjukkan pada tanggal 15 Desember 2025. Jadi tidak ada perusakan dokumen dan lain sebagainya. Karena konteks pasal 32 ayat 1 dengan ancaman hukuman 8 tahun dan pasal 35 itu adalah konteks yang terkait dengan kecurangan di bidang ekonomi, terutama mencari keuntungan ekonomi, misalnya transaksi perbankan dan lain sebagainya dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi orang mencari uang dengan lihainya, dengan mengubah kode, dengan mengubah dokumen dan lain sebagainya untuk keuntungan ekonomi. Padahal ini jauh dari mencari keuntungan ekonomi. Makanya kita mengatakan sengaja ini ada penyelundupan pasal agar bargaining power untuk sewaktu-waktu melakukan penahanan itu ada di situ. Nah, inilah yang kemudian kita menganggap bahwa ada unfairness dari penyidik dalam menerapkan pasal tersebut. Dan kalau kita kaitkan dengan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, Undang-Undang nomor 1 2024, harap dipahami bahwa undang-undang itu adalah soal ujaran kebencian yang basisnya adalah suku, agama, ras, warna kulit, disabilitas mental, disabilitas fisik. Jadi kita ini mempermasalahkan ijazah, nggak ada kaitannya dengan soal yang terkait dengan suku, agama, dan lain sebagainya. Karena ijazah bukan suku, bukan agama, bukan ras, bukan disabilitas mental, bukan disabilitas fisik, bukan warna kulit, ya. Tetapi ini adalah sebentuk dokumen yang sebenarnya sudah milik publik karena dijadikan untuk jabatan publik. Nah, kalau misalnya kita kaitkan dengan pasal 27A Undang-Undang ITE, Undang-Undang 1 2024 tidak relevan juga. Karena sekali lagi fitnah dan pencemaran nama baik dikaitkan dengan pasal 310 dan 311, dikatakan pencemaran nama baik itu tidak berlaku untuk hal yang bersifat publik. Kalau untuk kepentingan publik, maka tidak bisa diproses secara pidana hal seperti ini. Itu sudah berkali-kali kita sampaikan. Kalau dikatakan fitnah, bagaimana untuk dikatakan fitnah sementara pembuktiannya belum ada? Karena itu kita menantang. Kalau memang gentle Pak Jokowi, ayo sama-sama ada pembuktian terlebih dulu sebelum menggunakan pasal pencemaran nama baik dan fitnah terhadap ijazah ini apakah asli atau palsu. Caranya adalah tunjukkan secara transparan dokumen pada tanggal 15 Desember 2025 yang diakui sebagai dokumen asli tersebut. Nggak berani kan? Cuma ditunjukkan ketika gelar perkara khusus. Lalu dititipkan ke Polda Metro Jaya. Padahal menurut sependek pemahaman kami nanti akan ditambahkan ya ahli pidana, kalau yang disita oleh pengadilan dengan penetapan pengadilan itu barang bukti hasil kejahatan biasanya. Memang ada barang bukti yang relevan, tapi biasanya kalau ijazahnya asli dikembalikan biasanya. Karena bayangkan kalau dia fresh graduate, nggak bisa ngelamar pekerjaan dia kalau ijazah aslinya kemudian ditahan. Jadi itu hanya cara untuk menyimpan dokumen yang so-called asli itu agar kemudian tidak dikutak-atik. Itu yang kita harus pahami. Tapi foto tidak bisa berubah ya. Foto mengatakan itu bukan foto Pak Jokowi yang presiden. Mungkin ada Jokowi Dodo lain, tapi Jokowi yang presiden bukan ini rasanya. Karena Jokowi yang presiden belah pinggir, agak tipis, klimis, nggak pernah berkumis, tidak pernah berkacamata, itulah. Dan kita bisa menemukan foto masa muda Jokowi ya kayak Jokowi yang ini. Ini masa muda Jokowi ya kayak beginilah. Jadi tidak ada perubahan yang fundamental. Makanya Dr. Tipa mengatakan berdasarkan
penelitian dia menghitung dengan matematika Bayesian, itu matematikanya ilmu kedokteran, itu 92,37% berbeda foto itu dengan foto Jokowi yang jadi presiden. Itu yang bisa kita sampaikan. Nah, lalu nanti kita beberapa teman akan menyampaikan tambahan. Kemudian ada yang mengatakan bahwa ini tim Troya ini kok omon-omon doang. Kalau berani lakukan pra-peradilan. Jadi orang yang ngomong begitu nggak paham proses hukum. Yang namanya proses hukum saya katakan di televisi, mulai dari pelaporan sampai kemudian kasus ini inkrah. Itulah yang namanya proses hukum. Entah inkrah karena udah dicabut atau inkrah karena vonis dan lain sebagainya, itu soal lain. Mungkin dia masih semester 1. Mungkin masih semester 1 ya kan. Karena itu setiap tahap, setiap step itu kita berjuang untuk memenangkan kasus ini dan untuk menyelamatkan klien kita. Jadi kita tidak menginginkan klien kita kemudian disalahkan melakukan fitnah, pencemaran nama baik, kemudian ujaran kebencian, apalagi pemalsuan atau edit dokumen. Karena itu kita terus melawan step by step dalam tiap tahap. Jadi ini tidak hanya soal pra-peradilan saja. Pra-peradilan itu hanya salah satu option. Tapi option yang kami lakukan adalah mendesak Kejaksaan Tinggi sebagai dominus litis, sebagai pengendali perkara untuk menghentikan kasus ini. Apakah boleh? Boleh. Kasus Firly Bahuri itu dihentikan, walaupun ini bukan contoh yang baik ya. Ya kan? Dihentikan setelah 2 tahun tidak jelas, akhirnya SPDP-nya dikembalikan. Dan apakah kemudian akan dibikin proses baru itu soal lain. Kemudian kawan-kawan sekalian, nanti juga di-highlight bagaimana nasib surat kami ke Dewan Perwakilan Rakyat, terutama Komisi 3. Bagaimana nasib surat kami, karena kami minta audiensi dengan Komnas HAM, nanti akan dibahas dan ditambahkan oleh teman-teman yang barangkali punya tugas untuk menambahkannya. Dan terakhir, ini agak ngeri-ngeri sedap juga ya. Dan Mas Roy yang akan menyampaikannya secara langsung ya. Ada teman baik yang bernama L. Nanti L ini akan dilaporkan. Mas Roy akan menyampaikan kenapa L perlu dilaporkan. Ya. Itu yang ingin saya sampaikan. Selanjutnya Mas Roy terakhir, biasanya Mas Roy terakhir ya kan. Dan silakan Mas Didit atau siapapun ingin menambahkan. Oke. Terima kasih Bang Refli. Selamat sore semua. Jadi saya melengkapi ya apa yang disampaikan oleh Bang Refli Harun. Yang pertama kita bicara soal SPDP. Nah, perlu juga diketahui putusan MK nomor 130 yang mewajibkan apabila ada SPDP ada sprindik yang diterbitkan, maka perlu disampaikan kepada jaksa, terlapor dan pelapor. Nah, pada tanggal 30 Maret ada surat dari Polda. Nah, pelapor kita nggak tahu, terlapor yang sebagian sudah menjadi tersangka dapat suratnya. Tapi masalahnya yang tanggal 15 Januari tidak ada. Jadi kita tidak tahu ini sebenarnya bentuknya kayak apa. Dan ini merupakan satu pelanggaran putusan MK. Nah, pelanggaran terhadap putusan MK seharusnya ditenggarai sebagai suatu pelanggaran hukum. Karena putusan MK adalah sumber hukum ya. Sama kedudukannya dengan undang-undang. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tadi bicara soal penerapan pasal. Pasal-pasal ini amburadul sebenarnya. Tadi Bang Refli bilang itu 310 dan 27A. Itu kan nggak bisa karena untuk kepentingan publik sudah ada putusan MK dan sudah ada ayat 3-nya. Pasal 310 dan 433 yang KUHP baru. Betul, untuk kepentingan publik karena sudah dinyatakan sebagai dokumen publik. Nah, oleh KIP ya. KIP menyatakan itu adalah dokumen publik. Nah, masalahnya ini perlu digarisbawahi. Kalau sekarang ini yang dimasalahkan sebenarnya yang dilakukan penelitian dokumen yang mana? Ini sebenarnya ini agak lucu. Jadi ada dokumen diupload oleh Dian Sandi. Itu kemudian dia mengatakan bahwa ini asli
punyanya Pak Jokowi. Pak Jokowi waktu itu berdiam diri, tidak menyampaikan apapun, ya, tidak berkomentar. Kemudian dokumen tersebut, ya kita anggap dipercaya dulu oleh Mas Roy, dilakukan penelitian bahwa ada dokumen analognya yang dikatakan asli, ya kita tidak tahu ya. Ini masalahnya kan berbeda. Kalau ternyata dokumen itu berbeda dengan yang di-upload oleh Dian Sandi, Mas Roy nggak bisa dikenakan fitnah. Karena patokannya adalah yang diteliti adalah dokumen yang di-upload oleh Dian Sandi. Nah ini yang sebenarnya mestinya dipahami. Saya juga udah bilang sama penyidik waktu itu. Nggak bisa dong. Kalau apalagi Dian Sandi tidak ditarik sebagai pihak di sini. Apakah itu menjadi tersangka juga ya? Nah, karena apa? Dia yang mengupload, itu dokumennya siapa itu, ya kan? Nah, kalau ternyata itu bukan dokumen yang sesuai dengan Polda, berarti dia melakukan apa? Pemalsuan, ya kan? Jadi itu bukan dokumennya Pak Jokowi, dia bilang asli. Nah, dialah yang kena pasal 35 gitu loh. Tidak bisa. Jadi, nah, yang ketiga, saya menggarisbawahi juga. Kembali saya ulang lagi. Penerapan pasal 310 atau 27A ini adalah melanggar azas. Azas hukum itu nggak boleh dilanggar. Azasnya apa? Lex specialis derogat legi generali. Jadi yang namanya undang-undang yang lex specialis mengesampingkan yang namanya undang-undang pidana umum, ya. Namun Mas Roy benar, dia tidak pernah mengupload atau membuat suatu pernyataan penghinaan secara elektronik. Jadi memang seharusnya kalaupun mau dikenakan 310 atau 433. Nah, itu tidak boleh diaplikasikan dalam satu berkas. Kemudian lagi 310 dan 311 kembali saya ulang, nggak boleh sebenarnya itu dipadankan, karena 310 sekedar pencemaran nama baik, berarti Mas Roy nggak bohong, benar. Tapi Mas Roy nggak boleh ngomong begitu. Nah, apakah boleh apa enggak nanti ya. Tapi kalau 311 itu adalah fitnah. Jadi sebenarnya ini dokumennya asli atau palsu. Kalau 310 berarti dokumennya palsu, tapi Mas Roy nggak boleh ngomong. Tapi kalau 311 itu fitnah. Dokumennya memang asli, Mas Roy fitnah ini, ya kan? Diminta Mas Roy membuktikan di muka hakim, itu pasalnya, ya, bahwa apa yang dikatakannya adalah benar. Kalau tidak bisa membuktikan di muka hakim, nah barulah dikatakan terpenuhi. Tapi sekali lagi, coba dilihat pernyataan Mas Roy. Satu, kalau yang namanya Mas Roy selalu bilang, saya perhatikan ya, 99,9%, bukan 100%. Berarti itu tidak fitnah. Itu udah saya sampaikan ke penyidik. Itu berbeda kalau dia bilang 100% itu palsu. Nah, kalau 11.000 triliun itu luar biasa, ya kan? Barulah bisa disebut fitnah. Nah, Dokter Tifa juga bilang 93,7%, ya kan? Ini bukan fotonya. Artinya ada sekian persen yang tersisa di mana ini bicara soal keyakinan hasil penelitian, bukan fitnah. Kalau dibilang 100% itu bukan, nah itu lain ya. Jadi itu sudah tidak applicable. Nah, kalau penerapan pasal-pasal lain udah nggak masuk lah, itu udah jelas ya, 28 ayat 2 yang itu juga merupakan anak haram dari undang-undang yang ITE yang baru, ya kan, sudah dicabut, dirubah menjadi pasal 243, tiba-tiba muncul lagi, beranak lagi itu gitu loh. Nah, ya jadi itu. Nah, tadi melengkapi juga Bang Refli mengenai laporan. Jadi begini, ini saya perhatikan beberapa statement dari lawyer-lawyer Pak Jokowi. Kita appreciate untuk pendapat mereka, tapi yang menjadi masalah adalah begini. Bang Refli tadi udah bilang, kalau RJ itu kan harusnya laporan dicabut, baru bermaaf-maafan, ya kan, bermaaf-maafan, ya kan, karena dan tindak lanjutnya adalah laporan dicabut. Laporan itu adalah pondasi. Nah,
kemudian dilanjutkan dengan SP3. Kalau yang namanya SP3 bisa dengan pemecahan sprindik, bisa, tapi bukan delik aduan dan tidak perlu mencabut laporan. Nah, itu bisa. Pasal-pasal yang misalnya saya laporkan itu ada 2 orang penipuan, ini ada 2 orang yang datang, ternyata yang nipu cuma 1. Nah, sprindiknya dipecah, itu tidak perlu RJ. Yang 1 itu adalah tidak terpenuhi unsurnya, ya, bahwa dia tidak menipu sebenarnya, dia membuktikan saya cuma datang waktu itu, datang ikut datang, ikut bertemu, ikut kenalan. Nah, itu sprindiknya dipecah, nggak perlu lagi pencabutan laporan, tapi SP3 untuk yang 1, bahwa nanti dia tetap menjadi saksi di perkara sprindik yang 1 lagi, silahkan. Ya, tapi itu bukan yang seperti yang kejadian di sini. Ini LP-nya 1. Nah, kemudian ada juga statement dari lawyernya Pak Jokowi yang mengatakan, lah ini kan ada beberapa terlapor dan kita sebutkan perbuatannya macam-macam, beda-beda. Itulah resikonya kenapa digabung gitu loh. Dan nggak bisa, ini bukan kita bicara penggabungan, yang kita sebut, kita kenal adalah apakah itu konkursius, realis atau idealis. Nah, itu penggabungan, ya. Tapi orang-orangnya 1 dari beberapa perbuatan. Nggak bisa beberapa perbuatan dengan orang-orang yang berbeda digabung-gabungkan. Nanti saya akan menghubungkan si A melakukan pemerkosaan, yang 1 melakukan pembunuhan, saya gabungin semua gitu dalam satu perkara. Nanti yang pemerkosaan kita RJ misalnya, ya kan? Yang pembunuhannya sisa. Lah kalau 1 laporan ya nggak bisa gitu loh. Itulah resikonya kenapa bikin laporannya digabung. Nah, ya. Jadi mungkin itu supaya pemahaman. Nah, jadi kalau mau di P21 dengan kondisi yang seperti ini, apalagi ada pasal selundupan yang masih di CLS kan, ini agak lucu ya. Saya bilang ya, kita pembelajaran sekarang. Kalau dulu katanya banyak ini lampau waktu dan sebagainya, itu nggak apa-apa. Ya itu silahkan. Tapi apakah kita terus menerus mau seperti itu? Terjadinya pelanggaran-pelanggaran, kan banyak itu pelanggaran. Ya, kita nggak mau, ya. Jadi upaya-upaya itu, sehingga kalau dibilang kok harusnya jangan minta SP3 yang tadi omong-omong tadi Bang Refli bilang, lah itu kan yang di Barreskrim itu di SP2 lidik, itu kan bagian dari proses due process of law. Berhenti penyelidikan itu juga satu proses hukum gitu loh. Minta SP3 itu proses hukum juga, dan itu diatur di KUHP, mau yang lama atau yang baru, ya. Tidak cukup bukti, bukan perkara pidana karena orangnya meninggal dan sebagainya, ya, banyak gitu loh. Jadi ini semua proses hukum. Minta SP3 juga proses hukum gitu. Tolong dipahami gitu loh, bukan omong-omong di sini, ya. Mungkin dari saya cukup, ya, itu. Terima kasih. Jadi sekali lagi ya, kita tidak boleh terjebak dalam sebuah terminologi yang, wah ini dibilang takut sidang, lah kok takut sidang. Jadi sidang itu hanyalah satu proses dari proses hukum yang ada. Kalau kita bisa menghentikan proses itu di awal, kenapa kita harus tunggu sidang? Karena itu kita challenge, kita tantang. Kalau Anda yang anggap benar proses ini, maka go ahead. Tapi kami mengatakan ini tidak benar, karena itu kami minta dihentikan. Dan kami mengatakan tidak benar itu baik secara formil maupun material. Dan itu alasannya banyak sekali. Bayangkan tadi, sudah berapa pekan kita di sini mengatakan lampaunya waktu, ya. Silakan Saudara Ramdan mungkin mengupdate soal surat ke DPR. Silakan. Terima kasih rekan Refli dan rekan yang lainnya, setelah Mas Roy prinsipal. Ini kita walaupun di hari libur menyempatkan mengirimkan surat kembali kepada DPR setelah tanggal 20 Januari belum ada balasan, kemudian 29 April kita kirim yang kedua juga tidak ada balasan. Tanggal 26 Mei sudah kita kirimkan juga ke Komisi 3 kembali lagi. Kita belum dapat respon. Tentu saja kita
terus-menerus untuk kemudian menyuarakan bahwa ini kita bicara tentang hak asasi manusia yang ternyata lebih enak untuk dibicarakan jadi bahan diskusi ketimbang diaktualisasikan. Sehingga kemudian kita tetap berharap bahwa wakil rakyat atau representasi kita di parlemen ini memperhatikan potensi terjadi pelanggaran hak asasi manusia terhadap Mas Roy Suryo maupun kemudian Dr. Tifa, di mana tadi sudah disampaikan oleh rekan Refli bahwa tenggat waktu atau due process of law itu bagian yang sama melekat pada dirinya terkait penegakan hukum. Tidak hanya tujuan itu kemudian menghalalkan atau menegasikan cara due prosesnya. Dan ini tentu saja kami sampaikan secara terbuka melalui forum hari ini bahwa Komisi 3 kami menunggu surat balasan yang pasti bukan surat balasannya Mas Roy, tetapi juga pada respon positif terhadap apa yang kami sampaikan. Mungkin itu yang bisa disampaikan Mas Refli, rekan Refli, dan tentu saja catatan kecil lainnya adalah bahwa ya jangan menunggu nanti pemilu 2029 baru kemudian kami dipanggil, tapi inilah momentumnya untuk kemudian menjadi wakil rakyat. Demikian rekan Refli. Ya, Ramdan ini bisa ngomong demikian karena dia mantan sekjen partai. Ya, kita mungkin bisa minta Pak Yasena bicara mengenai surat kita ke Komnas HAM, bagaimana nasibnya. Silakan Pak Yasena. Oh, Pak Yasena lagi keluar dulu. Mungkin oke, Pak. Surat kita ke Komnas HAM. Ya, bagaimana nasibnya? Silakan. Mau menyampaikan? Hah? Oke. Jadi kita nanti Pak Yasena ya. Jadi oke nih, Pak Yasena mungkin bisa menambahkan bagaimana nasib kita, surat kita ke Komnas HAM itu, materi itu mungkin bisa ditambahkan. Yang CLS itu Komnas HAM. Komnas HAM. Jangan CLS melulu. Oh, oke. CLS belum ada perkembangan. Ya, baik, terima kasih. Jadi untuk terkait dengan masalah surat kita yang ke Komnas HAM, kita akan segera menindaklanjuti untuk kita menanyakan langsung ya ke sana sampai di mana ya, karena ini menyangkut masalah nasib orang ya yang tidak jelas, yang seolah-olah dipimpong gitu ya. Nah, ini tugasnya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ya, harus betul-betul berpihak di posisi hak asasi manusia ya. Nanti kita akan tindak lanjuti segera untuk ke depan suratnya. Kalau memang tidak ditanggapi, kita bersurat dan kita akan datangi ke sana. Saya rasa mungkin itu. Terima kasih. Ya, Saudara Rifai mungkin jadi namamu Rifai kan? Rifai dia. Bukan, nggak ada Kusuma Negaranya. Saya udah siap mau nyolot aja. Iya, ini Rifai TPDT ya kan. Jadi rencana pelaporan terhadap salah satu pelapor ini inisialnya L ya. Nanti L itu siapa akan disampaikan Mas Roy. Ini disetujui oleh dua prinsipal. Jadi Mas Roy Suryo, Noto di Projo, ada KRMT di depannya. Kemudian ada Tifauzia Tiasum atau Dr. Tifa. Nah, barangkali mewakili Dr. Tifa dari TPDT, tim pembela Dr. Tifa. Silakan Mas Rifai. Terima kasih rekan-rekan sekalian, bahwa kami dari kuasa hukum TPDP akan membuat laporan polisi terkait dengan salah satu dari pihak Termul yang memberikan keterangan palsu, memberikan akta palsu terkait di hadapan penyidik bahwa dia juga sebagai korban. Dalam hal ini dia melaporkan terkait dengan pasal 28 ayat 2. Padahal bahwa itu dia tidak masuk dalam korban. Itu sangat merugikan klien kami, makanya kami akan mengadukan itu ke Polda. Mungkin demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tibalah kita pada saat yang berbahagia. Dengan selamat sentosa mengantarkan Mas Roy untuk menyampaikan apapun yang ingin dia sampaikan. Silakan Mas Roy. Baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, on behalf of Dr. Tifa, bahasa Inggris. Ya, atas nama Dr. Tifa juga. Ya, tadi sebelum kita mulai press conference, kami juga sudah berkomunikasi langsung dengan Dr. Tifa dan kita speakerphone. Jadi saya menyampaikan ini atas nama kami berdua ya, selaku prinsipal saya Roy Suryo dan Dr. Tifa, bahwa nanti pada saatnya kita akan mengajukan juga pelaporan terhadap saudara L. Nah, L itu siapa? Bukan lampir ya, L itu lain. Lampir lain lagi lampir ya. Tapi L itu ada sendiri. Nah, tapi sebelumnya saya ingin mengupdate dulu, izin Mas Refli dan teman-teman semua, bahwa ada perkembangan yang sangat menarik. Ya, Termul sekarang lagi gundah dan saat ini Termul lagi kabarnya lagi berkumpul untuk nonton live kabarnya. Ya, mereka berharap turunnya Godot ya gitu, menunggu Godot. Godot itu adalah sandiwara yang sangat terkenal dulu ya gitu, yang enggak akan turun, yaitu mereka nunggu Godot yang namanya P21. Nah, sampai kabarnya ini berseliweran kabarnya, karena ada Termul yang diwawancara, Termul tapi lawyer yang enggak resmi. Kalau tadi yang resmi itu atau lawyer yang tadi yang ada salah satunya namanya Mas Rifai, kemudian Firmanto, kemudian Yakub, itu yang resmi. Yang enggak resmi ini banyak. Bising tapi mereka itu ya. Lo itu lagi memperbincangkan katanya yang namanya Jokowi itu marah. Sampai gebrak meja katanya gitu. Tapi di sisi yang lain ada yang bilang rupanya mereka itu enggak kompak. Ada yang bilang jangan dibilang gebrak meja. Pan Jokowi itu kan alus. Orang Solo kan alus gitu ya. Jadi gebraknya cuman gini. Nah, itu enggak gebrak ya. Mereka lagi ribut, silakan ribut ya. Tapi yang menarik adalah dalam perbincangan itu dikatakan bahwa ternyata sudah pernah ada janji. Nah, ini pertanyaan ke masyarakat. Katanya penyidik itu berjanji kasus ini akan selesai dalam 3 atau 4 bulan. Gimana bisa penyidik itu memberikan janji? Ya, sesuatu yang enggak pasti. Ini namanya kasus menyangkut nasib orang. Kok kemudian ada janji? Bahkan ada kemudian kemarin pengumuman dari Pak Kombes Budi. Ya, saya selalu mengatakan Budi. Ya, karena di tengah-tengah nama B-nya ada H. Ini loh ya, ini fakta ini, Budi. Ya, jadi bukan Budi ya, Budi. Katanya surprise. Ini penegakan hukum atau door prize acara ulang tahun. Ya. Ini tuh nasib orang dan negara. Gitu loh. Anda itu aparat hukum, gitu loh. Kenapa kok malah bilang surprise gitu ya? Nggak bisa disurprise-surprisekan. Kalau surprise namanya bukan surprise. Kemudian mereka ada yang bilang kalau P21-nya sebenarnya sudah terbit kok. Tapi kita tunggu deh, nanti setelah Idul Adha. Idul Adha kapan? 1447 Hijriah sekarang. Mungkin Idul Adha 1600 Hijriah yang akan datang ya. Gitu, 200 tahun lagi mungkin baru diumumkan. Jadi nggak jelas mereka dan mereka makan surprise. Ini nggak boleh ya kayak gini tuh. Ini pelajaran yang sangat tidak bagus untuk masyarakat. Ya, saya sendiri menilai ini sangat nggak bagus. Dibikin main-main. Masa penegakan hukum dibikin surprise gitu ya. Nah, dan kalau kita bandingkan, ini sudah dihitung sama sahabat kita, salah satu lawyer kita, Mas Gafur, ya. Kasus yang sangat ramai, terkenal waktu itu apa? Nah, yaitu Freddy Sambo. Nah, Ferdi Sambo. Ferdi Sambo itu, ya, dari mulai LP itu dibuat, itu tanggal 8 Juli 2022, kemudian ketika terjadi P21, itu tanggal 28 September 2022. Total waktunya untuk sebuah kasus yang sangat heboh kayak gitu adalah 72 hari. Itu untuk kasus Ferdi Sambo. Orang mengatakan, ya mas, karena itu kejahatan kemanusiaan. Ini lebih kemanusiaan lagi di kejahatannya yang sekarang. Ya, banyak sekali orang yang tersandera, kemudian digantung nasibnya, kayak saya, Dr. Tifa, kemudian di sisi yang lain ada Mas Rostaf Effendi, Pak Rizal Fadila, Bu Kurnia, itu kami disandera. Bahkan yang klaster yang lain yang digantung juga statusnya masih terlapor, tapi katanya diancam juga bisa jadi naik tersangka loh gitu. Katanya yang itu Pak Abraham Samad, Michael Sinaga, kemudian Ian, dan kemudian juga satu lagi salah seorang YouTuber. Padahal ada lagi kasus yang lebih heboh juga, namanya satunya Bang Aldo, Babe Aldo ya. Kasus kopi sianida. Itu juga nggak kalah heboh. Lihat P21-nya berapa hari. LP dibuat itu 6 Januari 2016, kemudian P21-nya 25 Mei 2016. Artinya ada 141 hari. Nah,
kasus ini, kasus yang sudah dilaporkan tanggal 30 April 2025 itu, status P21-nya malah dibikin, kata salah seorang lawyer yang gak ada hubungannya juga, yang inisialnya L juga, tapi kalau ini L-nya Lampir namanya, Mak Lampir itu ya, itu katanya tebak-tebak buah manggis. Ngomong seenaknya sendiri, tebak-tebak buah manggis ya. Sampai hari ini, sampai dengan tanggal 30 Mei 2026, ini sudah 396 hari. Artinya sudah 1 tahun lebih 30 hari ini semenjak LP itu dibuat. Apa enggak luar biasa ini? Sebuah LP yang digantung sangat panjang ya, kemudian P21-nya enggak turun-turun sampai dibuat sayembara. Padahal saya minggu yang lalu, mohon izin teman-teman sekalian yang juga hadir di sini, saya pamit karena waktu itu kami ke ITB dan ke IPB karena sekaligus membawa satu temuan dari Pak Dr. Bonatua ini, yang namanya ijazah Jokowi itu tidak ada. Gimana bisa P21 kalau ijazahnya nggak ada? Bingung mereka, mau 709 bukti, 120 sekian saksi, 20 sekian ahli. Lah kalau ijazah utama dari alat bukti utamanya nggak ada gimana? Ya nggak ada. Menurut hasil penelitian dari Pak Dr. Bonatua, yang ini sudah berdasarkan 248 peraturan hukum yang ada. Dan yang lebih konyol lagi, tadi Pak Refli mengatakan, juga Pak Didi juga mengatakan, ini yang saya jawab dengan tegas juga ya hari-hari ini, bahwa kita tahu semua orang yang mengunggah pertama kali adalah namanya Dian Sandi Utama. Itu tanggal 1 April 2025. Sekarang ini jahat banget. Mulai ada fitnah, saya katakan fitnah baru. Jadi saya memang pernah punya akun Twitter namanya @krmtroysuryo2. Akun itu sekarang dalam posisi memang masih disita pihak aparat semenjak kasus Stupa. Dan saya tidak lagi punya kuasa atau tidak lagi punya akses terhadap akun itu. Itu penting banget. Jadi semenjak peristiwa itu saya tidak lagi punya akses terhadap itu. Ya. Dan menariknya tiba-tiba ada Termul melontarkan screenshot rekayasa palsu. Teman-teman ingat, pada kasus Habib Rizik dan Firza waktu itu ada juga rekayasa serupa. Jadi ada screenshot yang itu seolah-olah mereka. Padahal tidak sama sekali. Lucunya, screenshot itu seolah-olah dibuat tahun 2020. Nah ini kita ketawa. Teman-teman, tolong digunakan akal pikiran kita. Kasus ijazah ini baru muncul pertama kali tayangannya di media massa itu semenjak yang namanya Dekan Fakultas Kehutanan UGM yang namanya Pak Sigit Sunarta itu mempertontonkan ini pada akhir Oktober 2022. Jadi itulah dia muncul pertama kali 2022 Oktober dan tampilannya adalah seperti ini. Ijazah yang ditampilkan itu baru saat itulah ijazah itu muncul dalam bentuk hitam putih. Dan ijazah hitam putih tidak bisa dianalisis. Sehingga waktu itu ada yang namanya Dr. Eng Resmon Hasiolan Sianipar M. Eng ya. Harus gitu ngomongnya ya, pakai ang-eng gitu ya. Itu karena ijazah yang diposting oleh Dian Sandi adalah ijazah yang berwarna. Jadi ini penampakan pertama pada tanggal 24 Oktober 2022, baru kemudian Dian Sandi menampilkan yang berwarna. Inilah yang namanya kausa prima. Pertama kali muncul itu ya di Twitternya Dian Sandi. Kok tiba-tiba sekarang ada fitnah yang kemudian membuat Roy Suryo sudah posting 2020. Maaf ya kalau saya pinjam istilahnya Rocky Gerung picik ini. Kalau mau bikin ya mungkin harusnya tanggal 2022 juga gitu loh. Jadi biar make sense. Dibikin 2020. Jadi konyol banget. Bahkan yang lebih konyol lagi, ini ada Mak L. Kalau tadi inisial, ini ada Mak Lampir ini ya. Yang itu mengatakan bahwa katanya saya sudah diperiksa tim cyber Polda Metro Jaya dengan akun itu. Bohong. Sekali lagi, orang ini berbohong. Mak Lampir ini berbohong. Nggak pernah ada yang namanya saya diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus akun Twitter mengunggah ijazah Jokowi. Ya, itu poinnya. Kalau diplesetkan, sekarang termau melesetkan tuh Roy Suryo akhirnya ngaku punya Twitter. Loh memang, dulu saya punya Twitter. Semenjak disita Polda Metro Jaya juga pada kasus Stupa. Ya, itu sudah beberapa tahun yang lalu. Saya nggak punya akses lagi. Jadi kalau ada orang bisa memulai
tayangan di situ, siapa berarti yang munculkan? Udah bisa ketebak permainan rekayasa kayak gini nih. Karena dulu pernah kejadian ini persis pada kasus Habib Rizik dan Firza waktu itu. Persis sama, polanya sama, modusnya sama. Ya, jadi seolah-olah dia yang mengupload, padahal tidak sama sekali. Dan orang ini lagi-lagi bohong, bilang kalau saya kemudian diperiksa Polda Metro Jaya. Jadi sekali lagi teman-teman semua, saya juga sudah katakan semalam pada podcast saya sendiri di Roy Suryo Official ya, bahwa Mak Lampir ini bohong. Bahkan dia kemudian kebohongannya diikuti dengan kebohongan dia mengajak judi. Lawyer kok ngajak judi? Dengan menawarkan 10 juta rupiah. Nah, satu lagi orang yang ngajak judi adalah inisial L yang laki-laki. Namanya Licu Manan. Dah, catat itu. Ya. Jadi itu yang mau kita laporkan. Inisial L itu adalah Licu Manan. 2 L ini. Ya, bukan Dua Lipa tapi 2 L ini ya. Gitu. Jadi L satu Lampir satunya. Ini jelas, ini melanggar. Ini kata Pak Ugro melanggar sudah 426, 427 kalau menawarkan judi ini. Itu jelas. Tapi kita maklum lah ya. Dia ternyata lawyernya siapa tuh? Baca aja tuh. Siapakah Mak ini pembela? Nah ini loh. Kalau tulisannya nggak jelas gambarnya ini. Orangnya. Ya. Udah jelas ya. Ini juga masih ngomong aja. Woi Suryo harus segera P21. Udah nggak punya hak juga, satu bukan kuasa hukum, nggak punya legal standing, basnya dibekukan, sekarang terpidana. Wah komplit-plit statusnya sudah. Ya, jadi itu teman-teman semua yang ingin saya tambahkan. Artinya apa yang terjadi sekarang itu adalah P21-nya kita insya Allah waktu itu beberapa hari yang lalu di tayangan Rakyat Bersuara, baik Pak Refli Harun, Pak Kosinudin, juga Pak Ugroseno mengatakan kalau demi hukum ya tidak mungkin terbit P21-nya, bahkan harus terbit SP3. Bukan kami yang minta SP3, tetapi secara hukum atau demi hukum itu harus keluar. Apalagi dengan ijazah yang tidak pernah jelas statusnya. Ijazah itu katanya sudah ditunjukkan ke kami. Bahkan si Mak Lampir tadi katanya bisa memegang ijazah dengan mengetes embus. Itu bohong lagi. Jarinya dia itu seberapa panjang ya. Kalau ijazah ini sekian panjangnya ya, misalnya ini ijazah, teman-teman lihat. Nah, ini ijazah. Itu ada plastik rapat berkeliling. Kalaupun terbuka itu bagian atas untuk memasukkan ijazah itu. Coba lihat jarinya seberapa panjang jari orang itu. Hup. Kalau ada. Kalau lebih panjang lagi yaitu jarinya Mak Lampir itu sampai sini. Apalagi ijazahnya lebih besar. Ya, Pak Refli waktu itu ada di situ, saya ada di situ. Ya tidak mungkin ada tangan bisa masuk, apalagi itu plastiknya rapat dan begitu kita pegang aja langsung gitu. Nggak boleh dipegang. Kok bisa ada seseorang jari tangan lampirnya masuk kemudian pegang embus. Kemudian dia merasakan embos, itu bohong lagi ya. Jadi teman-teman semua clear ya, apa yang kita sampaikan ini adalah bukan semata-mata defense, tapi kita melakukan hal yang seharusnya dilakukan. Dan at last but not least, tadi yang dikatakan pesanannya adalah apa? Kami berdua, saya dan Dr. Tifa, sudah sepakat untuk nanti melaporkan saudara L. Lecumanan itu tadi, karena dia mengaku-ngaku korban, padahal dalam LP-nya itu tertulis organisasi. Organisasi kok korban? Itu dari mana? Ya, dan artinya itu nanti akan kita proses dan insya Allah itu malah akan berlanjut. Kalau itu berlanjut nanti juga akan tidak hanya pidana, tapi juga perdata yang akan kita lakukan. Ya, biar sekalian dia. Ya, gitu. Jadi kami tidak membelokkan gawang, tapi kami ingin kemudian memperjelas bahwa apa yang kami lakukan adalah demi menjaga marwah hukum di Indonesia dan agar kesewenang-wenangan ini tidak juga terjadi pada orang lain ya. Jadi kalau teman-teman semua kemudian melihat yang namanya ijazah Jokowi itu memang tidak akan pernah tenang karena ada orang mengatakan ijazahnya asli atau palsu. Wah, gini ya. Ijazahnya asli tanda tanya. Palsu. Ya. Asli atau palsu? Jawabannya ijazahnya palsu.
Tuh ada di bawah tuh jawabannya. Jadi jawabannya palsu ya. Ijazah ini 99,9% palsu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, luar biasa. Ini bagian Buka palsu kok. Asli atau palsu? Jawabannya palsu. ya, ada yang mau menyampaikan pertanyaan? Ya, silakan. Ya, silakan. Ya. Ya. Lah justru itu. Makanya dia korban perasaan atau korban apa? Oke, gini. Iya, ada ini biar Pak Refli. Jadi gini, jangan ditanyakan pada prinsipal semua. Nanti prinsipal berhadapan semua. Jadi gini. Nanti bisa diwawancara di sini ya, di Iya. spesial interviewnya Cumi-Cumi ini ya. Iya. Karena Mak Lampir itu kasusnya juga ketika diwawancara oleh Vincent Bero. Jadi begini, kita tahu bahwa ada 4 pelaporan yang kemudian diakomodasi oleh penyidik Polda Metro Jaya. 1 dari Pak Jokowi, 3 lainnya dari mereka yang entah apa legal standingnya, pengagum atau relawan nggak jelas, yaitu Andi Kurniawan, kemudian Maret Samuel Sweking, dan kemudian Lecumanan. Nah, khusus Lecumanan ini dia melaporkan 2 pasal atas nama Pradi Bersatu, pasal 160 KUHP yang lama, itu pasal tentang provokasi. Kemudian pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 2024 tentang ujaran kebencian. Yang 1 6 tahun, yang 2 sama 6 tahun juga menurut yang lama. Tapi yang menurut yang baru tinggal 4 tahun ya ancaman hukumannya. Nah, dia mengaku dirugikan. Mengaku apa istilahnya ya? Korban dia. Padahal kita bingung, dia merasa korban di mana? Ketika Mas Roy let's say mengatakan 99,9% ijazah Jokowi itu palsu, dia apa korbannya? Korban perasaan, kan kita kan bingung kan? Karena dalam hukum itu harus ada ukuran yang jelas. Dan kalau itu delik aduan ya hanya mereka yang langsung terkait yang melaporkan. Nah, tetapi kita menyesalkan laporan-laporan semacam ini di-entertain oleh penyidik Polda Metro Jaya sehingga menjadi pembelajaran yang buruk bagi penegakan hukum kita. Bayangkan ada orang yang nggak ada kaitannya sama sekali dengan soal ijazah palsu ini tiba-tiba bisa melaporkan, dan bahkan setiap hari, setiap saat bikin statement, ya kan, hanya mengatakan kalau mereka adalah pencinta Presiden Jokowi. Padahal dalam hukum kan orang yang terkait langsunglah yang harusnya bicara. Nah, kami bicara di sini karena kami terkait langsung sebagai lawyernya Roy Suryo. Tapi orang yang mengaku misalnya relawan dan lain sebagainya, kita bingung. Sebenarnya kita nggak mau melayani televisi yang mengundang mereka lagi sebenarnya. Cuma kalau mereka nggak diundang, nggak ada lawyernya Pak Jokowi. Lawyernya kurang, lawyernya cuma 3 saja, yaitu Rifai Kusumanegara, Firmanto, dan Yakub Hasibuan. Yakub pun nggak pernah datang. Yang datang tinggal 2 doang. Jadi karena itulah terpaksa diakomodir dalam acara misalnya di TV tertentu yang narasumbernya minimal 3. Nah, kami toleran saja padahal mereka sama sekali tidak punya legal standing. Bagaimana kita melayani orang-orang yang tidak punya kepentingan dan legal standing? Nah, ini praktek yang buruk di dalam penegakan hukum. Ada orang yang mengaku-ngaku sama seperti zaman dulu, zaman Pak Jokowi sendiri. Ada orang mengaku dari cyber apa gitu, tiba-tiba ngaduin semua aktivis diadukan. Jumhur Hidayat diadukan, kemudian Syahganda Nenggolan diadukan, Edi Mulyadi diadukan, siapa lagi? Semua diadukan sama dia. Ahmad Dhani juga diadukan, dan hasilnya semua orang di penjara akhirnya. Apakah itu penegakan hukum? Nah, kita tidak ingin bahwa demokrasi mati oleh para penjilat-penjilat seperti ini. Para penjilat kekuasaan yang tidak jelas apa legal standingnya, apa ibaratnya keinginannya, apa tujuannya, tetapi kemudian mereka diberikan porsi atau ruang yang signifikan, bahkan pengaduan mereka turut dicantumkan di dalam penersangkaan Mas Roy. Padahal kalau kita lihat pasal 28 ayat 2, pertama pasal itu tidak diadukan oleh Pak Jokowi. Yang kedua, pasal itu nggak ada kaitannya dengan ijazah.
pasal itu kan kaitannya dengan ujaran kebencian kepada orang. Baik itu berdasarkan suku, agama, ras, perbedaan warna kulit, fisik, kemudian disabilitas fisik dan mental dan lain sebagainya. Ijazah bukan suku, bukan agama, bukan fisik dan lain sebagainya. Nah, karena itulah kami tidak hanya komplain dengan lecumanan sesungguhnya, cuma kami juga akan komplain dengan penyidiknya. Kok bisa yang begini di-entertain? Selain tadi, dugaan penyelundupan pasal 32 ayat 1 dan pasal 35. Walaupun dilaporkan Pak Jokowi, ya penyidik juga harus wise. Apakah benar misalnya Mas Roy atau Dr. Tifa melakukan hal-hal seperti itu? Kan ini kan lucu, penegakan hukum yang menurut saya sangat tidak profesional, ini mohon maaf ya, sangat tidak profesional. Menerapkan pasal yang tidak sesuai dengan fakta dan peristiwanya. Itu yang ingin kita sampaikan. Ada pertanyaan lain? Oh, Mas Roy mau jawab? Enggak. Oke. Adalah pertanyaan lain? Udah, oke. Oke, terima kasih ya. Mudah-mudahan ini menjawab perkembangan yang ada. Sekali lagi, kami bukan peramal dan kami juga tidak meramal. Tetapi kami bukan penjudi juga. Kami menyampaikan sikap kami berdasarkan analisis hukum yang ada, baik secara formil dan material, dengan mengutip pendapat-pendapat ahli dan juga orang yang experience seperti Pak Ugroseno, bahwa seharusnya kasus ini tidak P21 dan seharusnya kasus ini dihentikan, dikembalikan surat perintah dimulainya penyidikan, dan kemudian game is over. Tetapi untuk pembuktian ijazah palsu tetap harus ditindaklanjuti di berbagai forum yang ada. Salah satunya adalah pelaporan oleh tim pemburu ijazah palsu yang dikomandani oleh Rizal Fadila, Rustam Effendi, dan kemudian si Purwanto ya dari Heru Purwanto dari UI Watch, dan itu signifikan bisa membuktikan apakah ijazah itu asli atau palsu karena langsung ke jantung persoalan. Kalau ini bermain orang yang dilaporkan, ya bermain pinggiran. Oke, itu saja. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.